Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fardianti, NIM 20240101040012, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Teman-teman sekalian, kita telah melihat berbagai kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas korupsi, mulai dari penindakan hukum hingga rehabilitasi pengguna. Namun, tingkat peredaran narkoba masih tinggi, bahkan di lembaga pemasyarakatan. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, saya akan mengevaluasi efektivitas pemberantasan narkoba di Indonesia dan apa saja yang perlu diperbaiki atau ditinjau ulang dari pendekatan yang ada saat ini. Teman-teman sekalian, efektivitas pemberantasan narkoba di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan, termasuk penindakan hukum yang tegas dan program rehabilitasi, hasilnya belum optimal. Tingginya peredaran narkoba, bahkan di dalam lembaga pemasyarakatan yang seharusnya menjadi benteng terakhir penahanan, mengindikasikan adanya celah serius dalam sistem yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang dominan berfokus pada penindakan dan penahanan mungkin belum cukup untuk mengatasi akar permasalahan. Untuk itu, yang perlu ditinjau ulang dari pendekatan yang ada saat ini adalah: pertama, penegakan hukum harus lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Isu suap dan keterlibatan oknum dalam peredaran narkoba di lapas adalah bukti nyata bahwa integritas aparat penegak hukum perlu ditingkatkan secara drastis. Audit internal yang ketat, sanksi tegas bagi pelanggar, dan rotasi personil secara berkala dapat membantu meminimalisir praktik-praktik tersebut. Kedua, pendekatan rehabilitasi perlu dievaluasi secara komprehensif. Perlu adanya evaluasi mendalam terhadap kurikulum, metode, dan keberlanjutan program rehabilitasi, serta memastikan akses yang merata bagi semua pengguna narkoba, bukan hanya bagi mereka yang memiliki jalur atau sumber daya. Selain itu, perlu dipertimbangkan pendekatan yang lebih holistik yang mencakup aspek psikologi, sosial, dan ekonomi untuk mencegah kekambuhan. Ketiga, perlu penguatan pencegahan sejak dini dan pendidikan masyarakat secara masif. Pemberantasan narkoba tidak bisa hanya bergantung pada penindakan. Edukasi tentang bahaya narkoba, dampaknya bagi individu dan masyarakat, serta cara menghindarinya harus digencarkan di sekolah, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Program-program komunitas yang melibatkan tokoh masyarakat, agama, dan pemuda juga penting untuk membangun ketahanan sosial terhadap narkoba. Keempat, penting untuk memutus rantai pasokan dan jaringan narkoba secara lebih efektif, terutama yang melibatkan jaringan internasional. Hal ini memerlukan kerjasama lintas lembaga yang kuat.
penggunaan teknologi canggih untuk deteksi, dan peningkatan kapasitas intelijen untuk mengungkap modus operandi baru. Kelima, perlu adanya reformasi lembaga pemasyarakatan secara menyeluruh. Peredaran narkoba di lapas menunjukkan bahwa fasilitas dan pengawasan yang ada belum memadai. Peningkatan pengamanan, penggunaan teknologi pengawasan, penegakan disiplin yang ketat bagi narapidana dan petugas, serta program reintegrasi yang efektif setelah bebas dari penjara perlu menjadi prioritas. Dengan meninjau ulang dan memperbaiki pendekatan-pendekatan ini secara komprehensif, diharapkan efektivitas pemberantasan narkoba di Indonesia dapat meningkat secara signifikan, bukan hanya mengurangi peredaran, tetapi juga menekan angka pengguna baru dan membantu para pecandu pulih sepenuhnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.